Pada saat itu guys, dia itu rambutnya kan begini, ketutup rambut, dia mengambang gitu kayak setengah terbang. Pada saat dia mengangkat kepala itu guys, belum sempat lagi dia melihat Kak Dewi pingsan. Kak Dewi pingsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Adele. Oke teman-teman, seperti biasa aku selalu mendoakan kalian yang terbaik. Terima kasih loh like-nya, subscribe-nya, yang udah subscribe, yang udah dukung channel aku. Makasih banyak, biar kalian dilimpahkan rezeki yang berlimpah ya teman-teman ya. Biar sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, kali ini malam hari ini aku akan membawakan kisah cerita seorang subscriber lagi nih teman-teman ya. Teman-teman, teman kita ini yang subscriber kita ini adalah bernama Dewi ya teman-teman ya. Kak Dewi ya, Kak Dewi, aku namainnya nama seperti biasa ya teman-teman. Kak Dewi ini adalah seorang pekerja gitu ya, seorang pekerja di kantor gitu ya guys ya. Maaf aku nggak kasih tahu kantor mananya ya teman-teman. Untuk Kak Dewi makasih ya udah kirim ceritanya untuk disampaikan kepada teman-teman kita semua. Seperti biasa sebelum kita mulai teman, like-nya, subscribe-nya, komen, and share, di-share ya temen ya gitu biar lebih berkembang lagi. Oke, Kak Dewi ini adalah pekerja kantoran. Dan dia ini seorang wanita yang betul-betul bertanggung jawab di dalam melaksanakan pekerjaannya. Seperti biasa teman-teman, yang namanya kantor ya, kantor itu gedung itu dengan yang tingkat-tingkat dan yang beda-beda ruangan gitu ya. Setiap gedung itu pasti dia perusahaan apa gitu. Nah singkat cerita, Kak Dewi ini teman-teman lembur gitu kan. Dia sebenarnya bukan lembur, lembur itu sampai jam 5 sore ya. Mungkin dia kejar deadline, maksudnya dia kejar sesuatu kerjaan yang harus diselesaikan pada hari itu juga gitu ya guys ya. Dia punya rencana dan dia udah niat akan dikerjakan pada hari itu juga gitu, sampai selesainya, karena dia kuliah juga dan bekerja gitu ya teman. Nah security dia sudah bilang kalau dia itu akan mengerjakan sesuatu sampai selesai malam ini juga, sore ini juga gitu ya guys. Semuanya pulang dan dia hanya berdua. Dan yang satu ini adalah pengurus kantor, masih kayak office boy ya. Jadi, tapi dia office boy itu bersih-bersih nggak sampai malam juga gitu kan. Nemenin Kak Dewi itu hanya berapa sampai jam berapa aja. Tiba-tiba dia pamit dan ya udah oke, kata office boynya Kak Dewi nggak apa-apa gitu kan. Iya nggak apa-apa gitu, kamu pulang aja gitu. Oke guys, setelah dia pulang, Kak Dewi udah mulai tuh ya start dia mengerjakan sesuatu. Dalam selang berapa jam kemudian adalah security nih tak datang ya, masuk, dia ngecek kantor, belum pulang Bu Dewi gitu kan. Oh belum Pak, saya sebentar lagi ya, ini mau ngerjain selesai ini gitu. Waktu berjalan pas jam 10 malam temen ya. Sebenarnya dia udah harus pulang tuh jam 9 jam 8 gitu ya. Tapi dia ketanggung banget sedikit gitu. Tiba-tiba pas dia udah oke, selesai, dia kemasin barang. Sesekali dia menengok gitu ya teman-teman. Dia menengok ke belakang, seolah-olah di letak meja dia tuh belakang bangku itu seperti bergeser-geser gitu ya guys ya. Nah tiba-tiba Kak Dewi itu ngerasa kok kayak nggak enak gitu. Untungnya itu pekerjaannya udah selesai gitu ya teman-teman ya. Dan waktu pas udah selesai, dia udah mulai mengemas-ngemasi, tiba-tiba ada secari kertas yang sudah diremas-remas gitu ya guys ya, dilemparlah ke kepala dia gitu kan. Otomatis dia kaget dong, dia nengok. Dari situ aja Kak Dewi udah merasa
ada sesuatu gitu ya guys ya. Ya logikanya aja dia sendiri gitu guys, sendiri, siapa juga yang lempar kertas yang dari pluk gitu kan. Nah setelah itu dia langsung istighfar ya, astagfirullahaladzim, langsung dia buru-buru masukin itu semua. Setelah selesai itu, ketika dia ingin berjalan keluar guys, tiba-tiba guys dia menengok ke belakang lagi. Nah di situ teman-teman dia ngeliat kayak semacam apa ya, rambut tuh kayak ada di kolong gitu teman-teman, rambut di kolong gitu kan. Nah rambut itu di kolong, dia seperti penasaran, sapu kah gitu kan, berijuk gitu kan. Nah dengan pelan-pelan gitu dia mencoba gitu ya teman-teman, mencoba untuk dia berjalan mendekati rambut itu, tapi dia berpikirnya itu sapu ya teman-teman ya. Nah, ketika dia coba samperin pelan-pelan, jadi si rambut itu kelihatan guys nih, udah kelihatan ya teman-teman. Begitu dia samperin, dia begini kayak ketarik set gitu ke dalam, dan dia nggak kelihatan lagi rambutnya, kayak ketarik pelan-pelan. Oh udah, astagfirullahaladzim, udah tuh semenjak pas kejadian itu ya teman-temannya, dia langsung jalan. Udah buru-buru dia kunci, dia tutup pintu. Dia kan pakai kartu tuh kuncinya guys teman-teman, kartu. Begitu dia tutup ceklek, dia udah nggak bisa kebuka lagi kan. Udah dia tenang, sesuatu yang dia lihat itu adanya di dalam ruangan kerja dia. Nah belum di situ teman-teman, dia harus melewati lagi ruangan dan untuk menuju ke lift gitu kan. Nah liftnya ini dia sendiri gitu teman-teman, dia sendiri, dia celingak-celinguk, dia gelisah gitu, dia takut, aduh lift ini lama sekali gitu ya, kondisi yang dibutuhkan tapi dia tuh kayak sulit gitu. Begitu terbuka dia cepet-cepet masuk tanpa dia sadari teman-teman ya. Tiba-tiba begitu dia masuk di lift itu, mati dong lampunya mati teman-teman, lampu mati lift. Kebayang gak sih, dia semakin was-was ya, astagfirullahaladzim. Dia itu udah takut banget gitu teman-teman ya. Nah tiba-tiba dia nggak tahu teman-teman, di belakang dia itu berdiri sosok perempuan yang dia bilang katanya ya sejenis kuntilanak gitu leh. Cuman aku nggak tahu ya kuntilanaknya itu kan beda-beda ya. Kalau kata ada cerita kuntilanak merah kah, putih kah. Cuman yang dia lihat kan lift itu kayak ada dinding mengkilap kayak kaca-kaca gitu ya di dindingnya tuh. Dia melihat ada sosok wanita di situ, tapi dia bukannya dia ini sejajar, jadi dia di pojokan teman-teman, dia agak naik sedikit gitu loh, jadi dia kayak mengambang gitu guys ya, kayak mengambang begitu ya kalau aku menganalisa ceritanya gitu ya. Dia tuh seperti mengambang, jadi pas dia lihat mengambang itu liftnya masih jalan teman-teman. Di situ dia udah udah bener-bener yang seperti mau pingsan, antara mau pingsan, gelap gulita, sesak napas gitu, sampai tarik napas dia nggak bisa gitu ya guys ya, sampai dia nahan kayak kencing, istighfar dalam hati, tapi dia kayak kayak seperti apa gitu namanya di belakang dia gitu. Nah pada saat itu guys, dia itu rambutnya kan begini, ketutup rambut, dia mengambang gitu kayak setengah terbang. Pada saat dia mengangkat kepala itu guys, belum sempat lagi dia melihat Kak Dewi pingsan. Kak Dewi pingsan, entah berapa lama dia di dalam lift itu. Dia merasa itu lift bulak-balik begitu guys. Bulak-balik, karena kan nggak ada yang keluar. Dia begitu keluar, dia nggak bisa keluar dalam kondisi pingsan gitu kan. Nah pada saat dia ada di lantai 4, di situ kebetulan ada security teman-teman. Begitu lift dia kebangun di lantai 4, dia buru-buru pencet keluar, pencet terbuka, dia keluar. Di situ langsung ambruk, dan security itu melihat gitu, wah Mbak Dewi ada apa gitu kan. Lah ini beneran orang. Nah si security ini juga panik, karena jam segitu
kan kantor udah tutup, security yang satunya mungkin tahu, kalau yang lain kan enggak gitu ya teman-teman ya. Nah, tolong Pak, tolong, kata si Kak Dewi ini. Terus kata si Pak Security, ada apa Mbak gitu. Udah Pak, saya antar dulu deh ke bawah, kata si Kak Dewi. Dia turun dong teman-teman ke bawah. Sampai di situ dia cerita dengan yang dadanya sesak, dengan yang ketakutan gitu ya guys. Terus dia bertanya, itu apa ya Pak, kata dia gitu. Seperti apa gitu. Dia mengambang rambut seperti kuntilanak gitu Pak, tapi kok dia rambutnya ya enggak sepanjang yang kuntilanak begitu katanya gitu kan. Apa namanya, kata dia gitu, nggak sepanjang itu, kata Kak Dewi ya kan. Kalau kuntilanak kesannya panjang gitu ya guys ya, tapi itu enggak, katanya pendek gitu, cuman dia tertunduk gitu Pak. Oh, itu pernah saya juga lihat, ternyata teman-teman Pak security-nya juga pernah lihat gitu kan. Nah, setelah itu Kak Dewi disuruh pulang, udah pulang aja Neng gitu. Jadi si security juga takut gitu teman-teman, dia masa takut gitu kan. Sampailah dia akhirnya pulang, pamit ke security. Nah, dia pulang dong, dia pulang kan bawa kendaraan, dia bawa motor. Sampai di jalan itu teman-teman dia merasa takut sekali, terus kalau kondisi ya udah agak lumayan sepi ya gitu. Nah, pas tiba-tiba dia mau di jalan itu guys, pas mau di jalan raya itu, kata Kak Dewi, dia lewat satu pohon, dan pohon itu dia kok kayak ngelihat yang tadi gitu kan, yang tadi dia lihat di kantor itu gitu kan. Nah, tiba-tiba dia berhenti gitu kan, dia begini sedikit gitu ngelihat, beneran teman-teman, ternyata itu yang tadi dilihat dia di kantor gitu kan. Waduh, takut banget dia, langsung dia gas teman-teman sekencang-kencangnya. Ternyata dia tuh ngikutin gitu ya guys, ngikutin Kak Dewi gitu sampai dia mau pulang gitu kan. Tapi alhamdulillahnya dia tuh nggak diikutin sampai rumah dia langsung buka pintu, langsung dia masuk, mandi-mandi, bersih-bersih gitu kan. Terus dia sambil tidur bacaan gitu, astagfirullahaladzim, seumur hidup saya baru ngelihat. Jadi si Kak Dewi itu seumur hidup baru ngelihat itu gitu teman-teman. Selama dari kecil sampai usia yang sekarang dia baru ngelihat yang namanya makhluk itu seperti itu gitu guys. Oke Kak Dewi, pesen aku, makasih banget nih ya, ceritanya udah berbagi kepada saya juga pada teman-teman. Itu aja teman-teman cerita dari Kak Dewi ya, sangat bermanfaat gitu ya. Kalau kita di kantor udahlah, ntar dulu, jangan diterusin gitu, pulang aja deh. Kalau kata aku mah ya, masih ada waktu hari esok kalau kita takut banget gitu ya guys ya. Oke Kak Dewi, terima kasih ya ceritanya udah berbagi cerita kepada kita semua. Semoga sehat selalu Kak Dewi, dan semoga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, dan berlimpah rezeki ya Kak Dewi ya. Buat teman-teman semua, pesan aku nih ya, jangan deh ngerjain apa-apa sendiri deh, ngeri ya gitu. Kalau aku sih lebih baik ada temennya gitu ya. Mesti jangan sampai kita yang ditemenin gitu. Kalau kita yang ditemenin repot lagi gitu ya teman-teman. Oke, buat teman-teman, thank you for watching. Sehat selalu, rezeki berlimpah. Makasih banget ya guys ya, saudara aku, sahabat aku, teman-teman aku yang udah like, comment, subscribe-nya, dan juga udah share-share-nya. Makasih banget, kalian selalu sehat ya, dilimpahkan rezeki yang berlimpah dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.